Gerak, kaca depan gerak. Tegak gerak, istirahat tepat gerak. Sudah rapi sampai belakang? Sudah. Ya, sekarang siapkan perempuan dulu masuk. Siap, berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ini, kami berdoa sebagai kepercayaan dan kepentingan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini saya mau nanya sama Ketua kelas. Adik, siapa yang tidak masuk? Bilkis, Bu. Bilkis. Ya, lampunya kosong ya. Sakit atau izin? Sakit, Bu. Ya, semoga Bilkis besok hari Senin bisa bersama-sama kita untuk belajar. Karena hari Senin jadwal kamu apa? Sudah siap semua? Siap. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar untuk menghadapi persiapan ujian nasional. Ya, silahkan duduk. Pembelajaran kita pada minggu kemarin atau hari Rabu kemarin, masih ada yang ingat pembelajaran tentang apa? Cerpen. Tentang cerpen. Nah, pembelajaran tentang cerpen kita sudah mengidentifikasi mana yang cerpen, mana yang bukan. Apa sih bedanya antara cerita pendek dengan sebuah novel? Ada yang tahu bedanya? Kamu kalau baca cerpen sama baca novel ada nggak bedanya? Ada. Bedanya apa? Bedanya? Pendek, panjang. Apa lagi? Kalimat langsung. Ada bab-babnya. Kalau di novel sama di cerpen ada kalimat langsung nggak? Ada. Dua-duanya sama kan? Sama, perbedaannya ceritanya pendek. Kalau novel berbab atau ada chapter. Yang Nana tadi sudah dibahas, jawab oleh teman kamu bahwa beberapa perbedaan antara cerpen dengan novel. Nah, pelajaran kita kali ini kita akan menyusun sebuah cerpen. Ibu sih udah dok, cerpen itu apa? Cerpen apa? Ada yang ya titik. Cerpen itu cerita pendek ya Bu? Cerita pendek, benar nggak? Enggak Bu, menurut saya cerpen itu cerita yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Nah, bagaimana? Jawaban Titi atau jawaban Ellen yang benar? Jadi dalam sebuah cerpen itu bisa saja mengangkat kehidupan, pengalaman itu dalam sebuah cerpen ya. Jadi yang sudah kita pelajari pengertian cerpen diulang lagi oleh, udah ngerti kan? Tadi ya. Itulah dari cerpen. Nah sekarang dalam sebuah cerpen kita akan menyusun sebuah cerpen berdasarkan peta konsep yang mau kita buat. Ini saya buat di sini ada lingkaran.
Saya buat unsur-unsur pembangun teks cerpen supaya saya ingat unsur pembangun teks cerpen apa saja ya. Kemudian saya bagi lagi. Unsur pembangun teks cerpen adalah tema, kemudian alur, tokohan, latar, sudut pandang. Nah, apa sih maksudnya saya membuatnya dalam bentuk mind map ini atau dalam bentuk peta konsep? Ya, Oma? Supaya dalam menjelaskan dan mengingat itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ya, lebih mudah nggak? Ya. Sekarang tema cerita. Kalau sebuah cerpen harus ada temanya. Contoh temanya apa? Kehidupan. Misalnya cinta. Itu yang sering ya yang kamu baca kan? Horor. Nah, ini harus ada. Jadi saya nanti ingat. Oh, tema cerita saya harus ini. Alur cerita saya harus seperti ini. Nah, ini saya bentuk dalam bentuk mind map atau peta konsep. Nah, kamu nanti akan menulis cerpen berdasarkan mind map. Misalnya ada beberapa contoh mind map yang bisa kita buat supaya struktur cerpen kita nanti akan terurai dengan utuh atau terperinci. Nah, sekarang mengenai struktur cerpen, ada yang tahu struktur cerpen? Ya, Raisa. Struktur cerpen itu ada orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, sama resolusi. Nah, benar nggak? Benar. Karena si Raisa sudah benar, Ellen sudah benar, beberapa sudah paham, kita bilang hebat, ya hebat. Ini memang hebat ya. Tapi mau ngetes lagi. Dwi. Ya, berarti tadi struktur cerpen, ingat dong yang tadi diutarakan Raisa apa saja? Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi dan resolusi. Iya, benar? Benar. Dwi juga? Iya. Ya, jadi kamu sudah paham. Nah, orientasi. Apa itu orientasi? Ada yang tahu orientasi itu dalam sebuah cerita kita harus memulai dengan sebuah orientasi. Apa orientasi? Pengenalan cerita. Pengenalan cerita. Apa sih yang dikenalkan dalam orientasi? Sama. Ya. Sekarang saya mau ke Wartiman. Wartiman tahu pengenalan dalam orientasi itu apa saja yang dikenalkan? Ada tokoh sama latar. Ada tokoh dan latar. Benar ya? Nah, siapa yang bisa membuat contohnya? Saya, Bu. Iya. Contohnya pagi itu matahari bersinar dengan sangat cerah. Itu apa? Latar. Pagi itu matahari pagi bersinar dengan cerah. Sudah ada latar, ada orientasi yang lain? Belum. Siapa yang bisa menambahkan? Pagi itu matahari bersinar dengan cerah. Kira-kira kita munculkan apa? Tokoh. Siapa yang mau ada tokoh di situ? Jojo. Ya. Siapa yang bisa? Ya, Karisma. Caroline sedang berjalan menyusuri. Menyusuri sekolah. Iya, gitu. Ya gitulah. Siapa yang bisa nambahkan? Orientasi. Pagi itu matahari bersinar dengan cerah. Caroline berjalan menyusuri sekolah. Sudah bisa tuh jadi orientasi ya. Kamu bisa menambahkan dengan tambahan gambaran waktu. Tadi waktunya pagi, kemudian latar tempatnya belum dikembangkan, berarti bisa dikembangkan. Sekolahnya itu kayak apa? Sekolah 231, suasananya bagaimana, sudah ramai atau belum. Nah, itu bisa ada di orientasi. Nah, yang kedua baru rangkaian peristiwa. Ada peristiwa apa di situ? Tadi sudah ada peristiwa belum? Belum. Contohnya saya mau contoh. Pagi ini udara tidak ramah. Hujan turun dari mulai subuh. Aku buru-buru berangkat ke sekolah. Untungnya tempat sekolahku dan rumah tidak begitu jauh. Jadi aku naik ojek online yang bisa aku panggil setiap saat. Kira-kira sudah ada belum rangkaian peristiwanya? Sudah ada? Sudah ada orientasinya. Kan belum ada masalah saya pas sudah pagi, naruh tas, selesai. Kira-kira rangkaian peristiwa apa? Masalah atau konflik apa yang bisa muncul? Ya, Misalnya handphonenya ibu ketinggalan, terus ibu nggak bisa menghubungi siapapun, padahal ibu pengen pergi kemana, tapi ibu nggak bisa pesan ojek online. Oh ya, bagus. Ada masalah ya?
Sampai di sekolah, ternyata gawaiku tertinggal. Gawaiku apa? Handphone, berarti diingat kan? Handphoneku tertinggal. Hari ini padahal aku harus menghubungi salah satu kenalanku untuk mengabarkan kedatangan saudara dari kampung. Itu udah jadi timbul masalah. Terus dari rangkaian peristiwa itu jadi komplikasi. Kira-kira komplikasinya apa? Komplikasi berarti masalah itu sudah jadi handphone udah ketinggalan. Saya harus ngambil dong. Ada bisa jadi komplikasi, masalah itu makin hebat. Gimana? Ibu kecelakaan di jalan. Boleh juga, nggak apa-apa, itu jadi cerita ya. Akhirnya aku pamit izin dengan guru piket untuk mengambil handphone ke rumah. Sampai di jalan ada peristiwa kecelakaan. Boleh saya atau siapa? Motor yang aku tumpangi karena jalanan licin, bekas hujan, terpleset kan bisa. Nah itu udah jadi komplikasi. Aku terjatuh dengan pengemudi ojek. Kan sudah jadi komplikasi. Kalau sudah terjatuh komplikasinya apa aja? Luka. Apalagi Masuk rumah sakit. Rumah sakit, nggak jadi ngajar kan? Betul ya? Terus apa lagi? Kakak pulang kan udah masuk rumah sakit. Ojek online-nya misalnya motornya rusak, serat, hancur kan kasihan. Iya. Nah itu simpatinya dari situ. Apa yang harus kita lakukan? Nah itu sudah komplikasi. Kemudian yang terakhir harus ada penyelesaian, jangan sampai gantung. Jadi ceritanya harus selesai. Ya anak-anak, kita akan mulai menyusun mind map untuk membuat cerita pendek. Nah ini ada satu contoh mind map dengan tema misalnya kehidupan. Nah tema kehidupan orientasi yang bisa kita buat. Kalau kelompok kamu bagaimana, Gio? Kelompok kami ingin membuat orientasi tentang kehidupan. Inspirasinya dari Dian Johansyah. Tokohnya itu Jojo, latarnya di depan sekolahan. Ya, bisa seperti itu, dari peristiwa yang dialami teman bisa menjadi sebuah cerita. Kemudian dari rangkaian orientasi kamu ke komplikasi, kemudian di rangkaian peristiwa ada komplikasi dan resolusi. Bu, saya mau nanya Bu, mengapa mind mapping harus pakai warna? Nah, siapa yang jawab? Ya, Bu, mind mapping itu berwarna biar lebih menarik untuk dibaca dan lebih berwarna gitu. Iya. Nah, makanya perlunya warna, contoh mind mapnya. Nah, seperti ini ya, contohnya. Ini berwarna karena saya suka warna kuning. Kita bisa menaruh warna kuning, berarti lebih tahu bahwa yang kuning adalah komplikasi. Nah, itu benar tadi kata Dika bahwa mind map dibuat dengan lebih berwarna supaya lebih menarik untuk yang membacanya. Nah, kita akan mulai menyusun sebuah mind map atau peta konsep dengan kesiapan kelompok kalian masing-masing. Ya, kita lihat kelompok 1. Siap, Pak. Iya. Kelompok 2. Annyeonghaseyo. Oh, dari ini kelompok 2 dari Korea. Ya. Kelompok 3. Siap, yes. Iya, pasti lebih bagus lagi nanti. Ya, kelompok 4. Pasti siap, harus siap, yes. Iya, kelompok 5 yang di belakang. Siap. Udahlah. Kelompok 6. Siap, bisa. Iya, kelompok 7. Pasti bisa dong. Iya, kelompok terakhir, kelompok 8. Hai. Tapi kelompok kamu sudah siap, ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, ada yang Indonesia mewakili semuanya. Berarti nih kelompok cerpen kita nanti akan lebih berwarna, apalagi dengan mind map yang dibuat oleh kelompok kamu. Yes. Kalau kamu sudah menyusun rangka mind mapnya ya. Usahakan semuanya berkolaborasi, jangan satu aja ini ya. Kelompok 2, mana idenya apa? Tentang apa? Kehidupan juga. Dirancang apa yang sudah ditulis. Kelompok 3 sudah jadi nih, kelompok 3. Kelompok 3 sudah jadi last map-mapnya. Ini nggak ada kelompok semua. Tentang temanya pergaulan kehidupan juga ya. Ini ada angkanya, temanya ada angkanya. Udah bagus nih kelompok
ke kelompok 4. Kelompok 4 udah jadi ya? Ya, siap banget tadi ya. Kelompok 4. Ini warnanya kurang atau udah Pak? Kurang, berarti masih mau ditambah ya. Kelompok selanjutnya. Ya, udah jadi kamu ya? Judulnya ceroboh. Kelompok kamu udah jadi? Udah. Ini kehidupan anak durhaka. Ini tadi nggak jadi yang punya Jojo? Inspirasi Jojo. Siapa yang durhaka Jo? Jojo. Jojonya. Itu bisa jadi inspirasi orang yang supaya jangan durhaka. Akibat durhaka ini ada yang mau kasih bagus. Sekarang kelompok 7. Nah, beritanya apa? Ada masalah apa di kehidupannya? Bapaknya itu kayak sakit, terus pokoknya bapaknya sakit terus meninggal. Terus dari situ solusinya apa? Kan pas dengar bapaknya meninggal itu ibunya pingsan, terus resolusinya benar-benar Kelompok terakhir, kelompok 8. Kelompok Adit. Ceritanya tentang apa, Dit? Tentangnya judulnya pisau yang telah tertanam di sana. Ininya tentang kehidupan. Iya, tentang kehidupan sama kita ya. Ya. Terus ada rangkaian peristiwanya apa? Pertama di orientasi ada tokoh namanya Anggi, Ibu Anggi, Ayanggi, teman ayah dan kakak kelas. Latarnya itu suasananya bahagia, tempatnya di jalan menuju toko sepatu. Terus latar waktunya di pagi hari. Nah, ceritanya ini ayah Anggi, Ibu Anggi sama temannya bapaknya ini mau ke toko sepatu, tapi tiba-tiba disuruh berjalan. Terus ayahnya tertusuk dan meninggal. Karena kita sudah di depan kita ini sudah ada hasil peta konsep yang dibuat oleh setiap kelompok. Ini baru ada 4 kelompok, kita punya 8 kelompok. Setelah ini 4 kelompok disajikan, kita akan lihat tanggapan masing-masing sehingga bisa memperbaiki untuk membuat cerpen individu nanti. Ini adalah kelompok 1. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya Reski dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan peta konsep yang telah kelompok saya buat yang bertema tentang kehidupan, dan cerpen ini berjudul Permasalahan yang Memecah Sunyian Pagi. Kita langsung ke struktur pertama cerpen, yaitu orientasi yang dibagi menjadi 2, ada orientasi latar dan orientasi tokoh. Orientasi tokoh itu meliputi yang pertama tokoh aku yang sedang berlomba. Ada 2 Ahmad sebagai rekan berlombanya. Yang ketiga ada pelatih PMR, dan yang keempat itu ada Andi sebagai temannya sakit. Latarnya itu dia di pagi hari di rumah tepat pada pukul 4 pagi yang suasananya khawatir. Kita langsung ke struktur kedua, yaitu ada konflik. Munculnya masalah dalam cerpen ini. Jadi konfliknya itu dia tidak punya teman saat berlomba karena si Andi tadi sakit. Yang mau bertanya, saran? Ya, yang mau menanggapi siapa tentang mind map yang dibuat oleh kelompok 1? Saya Bu, Iya. dari segi struktur itu udah bagus, terus warnanya juga udah bagus, jadi ya bagus. Bagus. Ujian buat Rizky ya, tepuk tangan. Apa lagi? Saya Bu, Ya, Wiwin. tapi sayangnya tulisannya terlalu kecil jadi kurang kelihatan dari sini. Ini tulisannya lebih besar lagi karena medianya kecil. Mungkin pokok-pokok ceritanya aja, ya. Itu untuk kelompok 1 masukannya pokok-pokok ceritanya. Kelompok lain bisa menilai hasil dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya perwakilan
Tokoh utama dalam cerpen yang akan kelompok kami buat yaitu pertama adalah Kia. Jadi Kia ini adalah seorang perempuan yang pintar, pantang menyerah, dan memiliki rasa yang cantik. Dan selain ada Kia, ada juga Mama Kia dan Papa Kia. Yang kedua adalah latar. Dalam cerpen ini saya akan latarnya itu ada rumah di tengah jalan dan di sekolah. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kelompok lain? Saya Bu, Ya. seharusnya judulnya kalau menurut saya jangan yang negatif. Itu hariku yang buruk negatif ya, jadi diganti nanti judulnya. Itu tanggapannya. Makasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak, tadi sudah ditampilkan presentasi dari setiap kelompok 1 sampai kelompok 8. Di sini sudah kita pasang di dinding, ya ditempelkan di dinding hasil karya tiap kelompok 1 sampai kelompok 8. Kamu akan menilai hasil tiap kelompok, ini penilaian antar teman. Penilaian adalah kamu jujur ya, jujur dan melihat mana mind map yang bagus dalam segi penggambaran, warna, kemudian struktur. Apakah jelas atau tidak kalau nanti kamu mau cerita, ini ceritanya tentang apa? Oh saya tahu dia mau cerita tentang ini. Nah berarti mind map yang dia buat adalah mind map yang bagus. Jadi kamu menilainya dengan memberikan bintang. Misalnya saya lihat pada mind map yang dikerjakan oleh kelompok 6, strukturnya sudah bagus, penempatan gambarnya juga bagus, berarti kelompok 6 saya berikan bintang. Jadi setiap kelompok boleh menilai kelompok lain kecuali kelompoknya sendiri. Ngerti? Ngerti. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan bukan. Silakan dari kelompok lain, satu orang cuma punya hak suara 1. Semuanya maju kelompok 1. Tidak boleh menilai kelompoknya sendiri. Semuanya maju. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Yang sudah. Tangan untuk kita semua. Dari teman, kita melihat mana yang pilihan kita. Menurut kita kalau kita nanti disuruh menyusun sebuah teks cerpen, kita akan mudah menyusunnya berdasarkan peta konsep. Sekarang yang paling banyak mendapat bintang adalah kelompok 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bintang. Kelompok 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 2, 2, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bintang-bintang berarti yang paling banyak disukai dan paling mudah katanya pengerjaan dalam mind map adalah kelompok 6. Nah, sekarang ada yang kelompok 6. Apa komen kelompok 8? Karena nggak boleh dari kelompok itu. Itu jawaban bukan? Jawaban. Kan kita memilih berdasarkan mana yang akan kita. Kalau kita membuatnya, kita mudahkan mind map ini memudahkan kita untuk membuat sebuah cerita. Ya, tadi pertanyaan jawaban oleh tepat, jawaban Ellen tepat nggak? Enggak. Ya, itu karakter yang dibentuk kalau kita menilai antar teman berdasarkan pilihan hati sendiri, berarti apa? Jujur, bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana menyusun menulis cerita pendek dengan strategi mind map. Mudah nggak? Ada nggak yang hobi menggambar bisa menuangkan idenya dalam? Tadi kita sudah belajar menilai antar teman, kemudian kelompok kamu juga menilai dengan skor, saya juga ikut menilai.
nilai dari mind map yang dibuat oleh tiap kelompok. Pelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Jojo. Nah, kan dari pertama cerita pendek itu adalah cerita yang mengangkat kehidupan dari kehidupan sehari-hari. Nah, strukturnya itu terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, konflik, resolusi, dan program. Nah, dari situ kita dapat membuatnya menjadi mind map untuk mempermudah kita dalam mengingat dan membaca cerita pendek tersebut. Iya, itu kesimpulannya. Ya, kita itulah pelajaran kita hari ini mengenai menyusun atau menulis cerita pendek berdasarkan mind map yang secara berkelompok atau kolaborasi. Hari Senin itu kamu sudah coba ujian nasional. Jadi siapkan diri. Pelajaran ini juga kami akan ada di dalam materi ujian nasional, dipelajari, dan saya menunggu hasil cerpennya dikumpulkan di email saya, dikirim ke email ya, bukan kamu dalam bentuk hard copy karena kita meminimalisir penggunaan kertas. Kamu kirim ke email saya, sudah tahu ya emailnya ya? Nama saya, kemudian @gmail.com. Saya tunggu sampai nanti 1 minggu dari selesai kamu buat mind map sendiri. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan